dengan ilmunya, kemudian minterin orang lain. Ini orang ilmunya, kebutuhan akalnya terpenuhi, kebutuhan jasadnya terpenuhi, tapi ruhnya tidak terpenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu insyaallah ma'asyahidin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ini, setiap detik yang kita lewati di tempat ini, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita. Dan setiap detik yang kita lewati dalam majelis ini, mudah-mudahan Allah tambahkan keimanan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya kepada kedua hasanah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita berkomitmen tidak boleh gagal 2 kali, Ibu ya. Kita gagal mengawali jam 4, tapi insya Allah mengakhiri jam 5 pasti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya apa? Ini supaya hidupnya tawazun. Ini bagian daripada keseimbangan ya. Nah, kita bahas tentang tawazun. Apa itu tawazun? Tawazun itu kalau itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia itu maknanya seimbang. Ibu, bapak sekalian, Allah ciptakan alam semesta ini seimbang. Coba kalau nggak seimbang, kita jalan gimana? Bisa tegak nggak? Nah, orang itu ketika berjalan dan jalannya itu seimbang, itu dilihat enak dan yang menjalani juga nyaman. Saya termasuk yang mendapatkan ujian dari Allah, sekarang jalannya tidak seimbang semenjak tahun 2004. Kecil seimbang, tapi 2004, 2005 saya dapat musibah, sehingga kemudian tidak jauh sebetulnya kaki saya itu bedanya paling kurang lebih 3-4 cm. Tetapi tidak seimbang, capek Bu. Mana yang capek? Yang nahan kaki yang kiri yang paling capek. Itu kalau nggak seimbang. Ini bicara seimbang dulu Ibu ya. Jadi sesuatu itu kalau seimbang itu enak. Ya, contohnya kalau seimbang itu antara pemasukan dengan pengeluaran, kalau seimbang gimana? Bagus kan? Yang repot itu kalau besar pasak daripada tiang. Tapi ternyata ada di kalangan ibu-ibu yang gak senang dengan sesuatu yang gak seimbang. Saya lihat sih di sini semua ibu-ibu pakai kerudungnya seimbang. Karena sekarang ada ibu itu yang kalau pakai kerudung gak seimbang, ke sini miring, ke sini miring. Ada kerudung gitu ya. Mohon maaf ya kalau ada yang pas lagi pakai itu. Contoh aja ini mah. Itu ya Bu ya. Jadi tawazun itu maknanya adalah seimbang. Dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah kemudian seimbang. Ya kalau kemudian keseimbangan itu diperhatikan dan dilihatkan oleh Allah dalam konteks kemudian Allah menciptakan sesuatu itu di muka bumi berpasangan untuk menyeimbangkan. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau perempuan semua nggak indah kok. Atau laki-laki semua juga nggak indah. Ya, maka diseimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu cerita seimbang dari alam semesta. Nah, tentu kita lagi bukan pelajaran fisika, bukan pelajaran kemudian ilmu alam ya, IPA, tapi kita lagi bicara tentang manusia. Yuk, baru kita akan tarik ceritanya bagaimana kemudian keseimbangan itu ketika berbicara dalam diri manusia. Ibu mohon maaf, ibu sekarang merasa termasuk orang yang seimbang? Ibu merasa menjadi orang yang tawazun? Halo? Oh, ini menyatakan berarti belum paham judul nih. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa paham ya. Ya, ini yang kita bicarakan tadi. Kalau kemudian di awal saya menceritakan keseimbangan itu keseimbangan alam. Ya, keseimbangan alam. Itu kita rasakan lah. Mungkin saya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan, mungkin orang guru-guru yang dalam bidangnya lebih ini. Tapi dunia ini memang sekarang bisa tegak berdiri, bisa seperti ini, ada keseimbangan. Ya. Termasuk ada keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siklus di muka bumi ini Allah jadikan semua itu makhluk ada. Coba ibu, di antara keseimbangannya luar biasa, Allah itu maha adil dan menyeimbangkan hidup itu. Ibu, kalau kita kemudian di rumah atau di tempat manapun kemudian ada nyamuk yang kemudian datang ke kulit kita, mohon maaf, kebayang nggak itu bagian daripada Allah menciptakan keseimbangan? Enggak kan? Kita mah ada nyamuk, jepret, mati. Tetapi Allah menciptakan nyamuk, ada keseimbangan dalam dunia ini. Kenapa? Allah jadikan dengan adanya nyamuk, ternyata ada keseimbangan di bidang yang lain. Gara-gara ada nyamuk, makhluk Allah nyamuk itu yang mengganggu manusia, maka kepikiran bagaimana cara bikin obat untuk ngusir nyamuk. Maka lahirlah perusahaan obat nyamuk. Ya. Nah, ini keseimbangan. Nah, ibu, sekarang kita bicara manusia kita. Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menciptakan manusia ini, kalimatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir ke muka bumi ini, kata Allah, Allah lahirkan dalam kondisi fitrah. Apa fitrah itu? Suci. Masa ada zakat fitrah? Fitrah itu suci. Tetapi yang dimaksud suci itu di mana di sini? Fitrahnya di sini ini manusia dilahirkan ke muka bumi ini adalah fitrah. Maknanya ada semua yang lahir ke muka bumi ini mengakui kefitrahannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua manusia yang lahir ke muka bumi ini, mereka semuanya yang lahir itu mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala sebagai Robnya. Berarti kalau begitu semua yang lahir ke dunia ini harusnya beragama Islam. Ya, itu fitrahnya. Nah, akan tetapi kata Nabi SAW disebutkan fa'abawaih, ada kondisi orang tuanya. Orang tuanya lah kemudian yang menjadikan apakah orang itu, anak itu menjadi Yahudian, orang Yahudi, atau menjadi Nasranian, orang Nasrani, atau Majusian, atau orang Majusi. Siapa yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, dan Majusi? Itu bukan Allah, tapi siapa? Abawaih. Ada faktor lingkungan yang menjadikan dia seperti itu. Tetapi pada awalnya manusia lahir itu mengakui Robnya itu adalah Allah, agamanya itu Islam. Dan itu sudah dideklarasikan ketika di dalam rahim dikatakan apa? Alastu birabbikum, apakah kamu mau mengakui aku ini sebagai Robmu? Maka jawabannya apa? Lihat, jawabannya itu adalah bala. Ini balanya satu kali ya. Karena kalau balanya dua kali beda artinya. Bala. Jadi dalam bahasa Arab itu ada menggunakan kalimat bala, ada menggunakan kalimat na'am. Ya. Sama-sama artinya iya. Cuman kalau na'am itu jawaban iya tapi sambil mikir. Apa iya ya? Gitu ya. Contoh umumnya saya bilang gini, Pak, besok hari Ahad ada pengajian enggak? Mikir. Nah, oh iya. Nah, mikir dulu itu na'am. Tapi kalau kemudian jawaban yang yakin pasti itu jawabannya adalah bala. Jadi kalau tanya, Pak, hari Sabtu besok ada pengajian? Iya. Nah itu bahasa Arabnya bala.
Cuman kalau bahasa Indonesia ya yang mikir ya, yang nggak mikir juga ya, itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jadi lihat kalimatnya, bala syahidna, ya kami bersaksi. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi agamanya fitrah itu apa? Islam. Islam ini fitrah. Maka Allah sampaikan kemudian di surah 30 ayat yang ke-30. Ya. Allah menyampaikan tentang agama ini, tentang agama fitrah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu allati." Ya, ini ada kalimat fitrah. Tapi di depannya apa? Dinun hanifa. Nah, Ibu, maka orang-orang yang kemudian berpegang dengan fitrah Allah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kefitrahan ini artinya kefitrahan, kesiapan menerima agama Islam ini, itu kan fitrah semuanya Ibu ya. Jadi semua yang lahir itu fitrahnya menerima Islam. Gak ada. Maka kalau kemudian orang yang awalnya kemudian orang yang kembali kepada Islam itu seolah-olah dia kembali ke tempat di mana asalnya dia. Kayak orang pulang kampung. Karena asalnya dari sana. Ya. Nah, Ibu, ketika berbicara tadi Islam ini adalah agama fitrah. Ya, Bu ya. Islam itu agama fitrah. Maka karena Islam itu agama fitrah dan sesuai dengan penciptaan manusia itu adalah fitrah, memang menerima Allah Subhanahu wa taala, maka adanya fitrah inilah yang menjadikan kita manusia memiliki kecenderungan untuk berada di dalam kebaikan. Ya, Bu. Coba kita ini kecenderungan untuk berbuat baik besar apa kecil? Besar. Contoh kasusnya, kalau orang diajak melakukan kebaikan itu mau kok. Jadi dasarnya manusia itu ibu nggak usah khawatir kalau kemudian ada orang kita ajak, Bu, ayo ngaji. Kalau lisannya belum menyatakan, nanti, sebetulnya hati nuraninya yang paling dalam dia menyatakan siap, karena itu kebaikan. Karena fitrahnya manusia itu cenderung ke dalam kebaikan. Ya, cuman kalau nggak mau, apa itu? Ada sekat. Apa? Egonya. Ya. Nah, saya sambungkan, Ibu, kecenderungan manusia untuk ke dalam kebaikan tadi, ke dalam fitrah tadi, sesuai dengan Allah menjadikan kemudian mereka diciptakan dalam kondisi fitrah. Ibu, kecenderungan manusia dalam kebaikan itu disebut dengan hanif. Maka kata Allah tadi gimana? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ibu suka mendengar ini orangnya hanif, gitu Bu? Suka dengar? Suka orang bilang orang hanif? Apa orang hanif itu maksudnya? Orang hanif itu adalah seseorang yang memiliki kecenderungan ke dalam kebaikan. Ya, ini. Jadi kita ini semuanya punya kecenderungan dalam kebaikan. Sebetulnya kalau berbuat maksiat itu kecil betulnya itu. Ya, tapi kebaikan itu banyak Ibu kecenderungannya. Nah, Ibu, ketika kita ada kecenderungan kemudian untuk melakukan kebaikan atau menjadi orang yang hanif, maka Allah minta ini dipertahankan. Sifat manusia untuk cenderung ke dalam kebaikan itu harus dipertahankan. Gitu Ibu ya. Ini jadi Ibu nih hari ini ngaji itu kan baik. Maka cara Ibu kemudian mempertahankan agar hadir terus setiap Sabtu pengajian itu, maka Ibu kondisinya lagi dalam menjalankan yang namanya hanif. Ibu tiap hari kemudian baca Quran cenderung kebaikan hanif, begitu? Ada di tempat saya, tetangga saya Pak Hanif, tukang sound system, tapi kelihatannya kurang hanif. Tapi bapaknya berarti bagus ngasih namanya hanif. Maka kalau kemudian ada anak yang namanya hanif, harusnya cenderungnya ke dalam kebaikan. Ya, begitu Ibu ya. Baik. Jadi kita diminta oleh Allah untuk berada dalam kebaikan dengan agama yang lurus ini. Apa yang dimaksud agama yang lurus ini? Islam.
Nah, Ibu, ini kan bahan bakunya sudah diberi oleh Allah kan? Ini bahan baku ya Pak ya? Bahan baku yang Allah ciptakan kita ini cenderung kepada kebaikan, Allah berikan itu. Semuanya diberikan kemudian ini. Cuman begini Pak, bahan baku yang baik itu, ya, bahan baku yang baik itu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak diolah dengan baik, kira-kira tetap baik apa jadi rusak? Ini udah diberi bahan bakunya nih, beri bahan bakunya, tapi kita nggak pelihara itu bahan baku yang manusia itu punya kecenderungan ke dalam kebaikan itu, kita tidak kelola, kita tidak urus, kita tidak dipelihara. Kira-kira bahan-bahan yang kebaikan dalam diri kita itu akhirnya jadi rusak. Ya, begitu Ibu. Nyambung sampai sini? Ini agak berat nih masalahnya. Seimbang kami kemana ya? Apalagi pakai I love you lagi-lagi. Nah, oke, sampai sini Bu ya. Jadi berarti kita ini dinun hanifa, diminta untuk menjadi orang yang hanif, orang yang cenderung kepada kebaikan. Yang dimaksud cenderung kebaikan tetap dalam keislaman. Ini modalnya. Modalnya. Maka selanjutnya Ibu, bagaimana caranya agar apa yang menjadi target dari Allah agar kita tetap dalam konteks dinun hanifah, tetap dalam agama yang baik ini, tetap dalam fitrah ini, dengan modal-modal yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, bagaimana cara mengelolanya agar kita tidak keluar dari dinul hanifah ini. Oke, begitu. Nah, sekarang baru masuk materinya nih. Tadi baru pengantar. Halo? Ini kok tegang banget kayaknya. Kayak mau perang aja ini. Lagi serius. Serius ya. Baik, baik. Santai. Nah, sekarang kita tadi kan udah diberikan potensi oleh kebaikan. Yuk, Ibu, Allah itu untuk memelihara fitrah yang diberikan oleh Allah dengan baik, supaya fitrah tadi menjadi orang yang hanif itu kemudian bisa terpelihara dengan baik, maka hidup kita harus tawazun, harus seimbang, supaya kita tetap dalam fitrah tadi, supaya kita hanif, maka hidupnya harus seimbang. Pertanyaannya, apa yang diseimbangkan? Kan begitu? Baik, Ibu, menurut agama Islam, manusia itu oleh Allah diberikan 3 potensi. Pinten? 3. Ayo dicek, ada nggak dalam diri kita? Kalau nggak ada berarti bukan manusia. Nih Bu, 1. Ini yang akan kita sampaikan nanti harus seimbang ini. 1, ada yang namanya jasad. Ada Ibu jasadnya? Ada jasad? Alhamdulillah. Berarti masuk 1 Bu ya? 1. 2, potensinya itu ada yang namanya akal. Ada akalnya? Ada. Alhamdulillah. Jasad ada, akal ada. Yang ketiga ada yang namanya ruh. Ada Ibu ruhnya? Ada. Komplit? Ibu lihat. Ada jasad, ada akal, ada ruh. Ibu, ini 3 potensi yang Allah berikan. Dan jujur, Ibu, Bapak sekalian, kita itu hari ini dihargai oleh orang karena 3 ini ada dalam diri kita. Dihormati itu karena itu. Coba sekarang gini. Mas Sungkowo, umpamanya nih Mas Sungkowo ini anak muda ya Pak ya. Umpamanya gini, Mas. Ada seseorang yang bilang gini, Mas, aku ke seneng karo jenengan ke. Wis cakep, gelem pengajian, maca Qur'annya kepenak. Mas, saya itu di rumah punya anak gadis. Ya. Insya Allah tinggi badannya 170. Kulitnya kemudian putih. Hidungnya mancung. Kemudian ada lesung pipitnya. Kemudian alisnya bagaikan semut hitam berjejer. Ya. Wes, kira-kira mau soal gimana? Jenengan kira-kira mau nggak nikah dengan anak saya? Kira jawabnya Mas. Bapaknya katanya orang kaya.
Kira-kira ngangguk apa enggak, Bu? Ngangguk. Cuman kata wah, cuman Mas mohon maaf ya, yang tak ceritakan tadi ada kekurangan, satu kekurangannya. Apa Mas? Ruhnya nggak ada. Mau nggak? Jadi komplit nih. Akal ada, ruh ada, jasad ada. Kita baru dihargai. Sok sekarang mah cobalah ibu bilang sama si bapak, Pak, tidak ada laki-laki yang paling ibu cintai di dunia ini kecuali bapak. Hidup mati siap bapak ibu mah, gitu ya, bilang. Dicabut aja ruhnya, ninggal. Kira-kira mohon maaf ada nggak para istri yang kemudian bilang ke Pak Kayim, Pak Kayim mohon maaf ya, saya tuh saking cinta sama suami, jangan dikubur dulu ya, di rumah aja 4 hari. Ada yang begitu? Kalau sudah nggak ada gimana? Kan pingin cepet-cepet, Pak tolong cepet dikuburkan, kan begitu? Jadi betapa kita ini ketika ada satu aja nggak ada itu. Sekarang gini, kita lewat di depan Ustadz Hermanto, hormat. Kenapa? Karena ada akalnya, ada ruhnya, ada jasadnya. Tapi kalau kemudian ruhnya udah nggak ada, terbujur kaku, apa ada orang yang lewat punten-puntenan? Nggak ada. Atau yang kedua, ruhnya ada, jasadnya ada, tapi akalnya nggak komplit. Nggak juga, Bu. Ya, nggak komplit. Ah, seperti itu. Nah, maka subhanallah, mari kita pahami, rasakan dulu Ibu, jasadnya ada, ada. Akalnya ada. Ruhnya ada. Ini yang harus kita seimbangkan. Ya. Pertanyaannya sekarang, terus bagaimana cara kita menyeimbangkan dengan 3 potensi tadi? Ya, supaya seimbang. Caranya bagaimana? Baik. Caranya supaya seimbang itu kita memberikan yang namanya al-ghidha. 3 potensi tadi harus diberi makan. Oke? Harus diberi makan. 3 potensi harus diberi makan. Nah, mari kita bahas kemudian makanan-makanannya apa saja nih, dan itu harus seimbang. Baik. Yang pertama adalah jasad. Oke? Jasad. Ibu punya jasad? Baik. Supaya kita bisa tawazun dan nanti kemudian kita tetap dalam fitrah kita beragama Islam terjaga, maka seimbangkan yang pertama ada potensi berupa yang namanya jasad. Jasad ini perlu diberikan makan. Apa makanannya jasad? Ini minum, ya Bu ya, nasi, tahu, tempe, daging, sayur. Ya, itu adalah makanannya jasad. Sekarang begini, kalau seandainya ibu bapak miliki jasad tapi ibu tidak pernah dikasih makanan, kira-kira bagaimana kondisi jasad kita? Lemes, bisa kemudian sakit, bahkan bisa menjemput kematian. Kenapa? Karena makanannya tidak ada. Urusan ini kayaknya kita insya Allah rata-rata bisa. Ya Bu ya, kelihatan sih, lapar makan, haus minum, pingin yang enak ini. Cuman begini Pak, Islam memberikan aturan, hei kepada manusia ketika mau makan, tidak boleh sembarangan. Ada aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah makanan itu? Disyaratkan 2 makanannya. Kulu mimma rozaqnakum halalan thayyiba. Jadi harus halal yang pertama. Halal itu mana Ibu Bapak? Halal itu urutannya 1. Halal itu zatnya. Ya Bu ya, zatnya itu halal. Yang kedua cara mendapatkannya halal. Ibu, kerupuk halal apa haram? Halal. Halal. Tetapi kalau kerupuk itu ngambil punya orang tanpa izin, haram. Daging babi, ibu beli daging babi, jangan daging babi, marus, ya, marus, darah yang didih. Ibu beli pakai uang ibu, kata pedagang itu berapa harganya? 10.000, ibu beli 10.000, halal nggak belinya? Halal. Tetapi ketika dimakan zatnya haram. Baik nggak? Nggak.
Maka halal yang pertama itu adalah diambil satu cara mendapatkannya, yang kedua zatnya. Maka penting di sini para ibu titip pesan ke bapak yang cari rezeki, yang cari nafkah. Ibu titip sama bapak, Pak, jangan sekali-kali bawa barang atau uang yang haram ke tempat kami, karena itu akan mengalir dalam darah tubuh anak-anak kita. Kalau ada ibu gitu hebat. Ibu mohon maaf, kalau bapak bawa uang di luar kebiasaan suka nanya dari mana enggak? Atau diterima aja? Terima aja kayaknya. Mau biasanya bawa 3 juta, ujung-ujung 10 juta. Alhamdulillah Pak, rezeki, jangan di cross check. Nah, arisan lah itu ya. Sebenarnya ya. Baik. Jadi yang pertama halal itu Bu ya. Halal itu 2G, cara mendapatkannya dan zatnya. Itu harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, thayyib. Ya, thayyib. Thayyib itu apa? Baik, sehat. Ya, seperti itu. Jadi ini syarat makanan, halalan thayyibah. Udah. Bapak sudah mendapatkan makanan yang halal dan thayyib. Tetapi syarat makanan supaya kemudian seimbang dalam tubuh kita, itu ternyata ada syarat yang kedua. Kita tidak boleh berlebihan, wala tusrifu. Ya, syarat makanannya nggak boleh berlebihan. Bukan kurang ya, nggak boleh berlebihan. Tuh, itu syarat makanannya. Jadi yang dilarang oleh Allah itu berlebihan, yang dilarang berlebihan. Dan Allah tidak melarang jangan kekurangan. Pokoknya nggak boleh berlebihan, cukup. Ya, seperti itu. Tetapi mohon maaf ibu, kecenderungan manusia biasanya gimana? Coba ibu sekarang gini, ibu dapat jatah snack 1, kemudian keluar sama panitia dikasih 2, dibawa lagi nggak? Bawa, pakai dalil. Innal mubadzirina kana ikhwanus syayatin. Dalil itu, tenang ada dalilnya, pokoknya dalil semuanya. Ya, jadi itu yang menjadi pokok kita. Jadi memang kecenderungan manusia itu dalam masalah ini berlebihannya itu, ya, berlebihan. Kemudian rata-rata manusia itu tidak ada yang mau kekurangan, ya, itu manusia Bu, ya. Terus, ya kalau kita dihitung ya gitu. Ibu kan mohon maaf ya, sehari berapa kali? Sehari itu seminggu berapa hari Bu? 7 ya. 7. Kalau ibu pakai kerudung sehari 1 berarti butuh berapa? 7. Di lemari berapa? Itu kan? Itu manusiawi ibu ya, itu manusiawi. Nggak salah sih, memang sifatnya manusia. Baik, ya seperti itu. Termasuk ibu berlebihan di sini ini, hati-hati. Kita suka melenceng kepada makanan-makanan yang haram ya. Saya kadang-kadang suka nanya ya, suka ditanya begini, Ustadz, kalau makan daging biawak halal apa haram? Saya tuh nggak pernah jawab halal haramnya. Kalau ayam sudah nggak ada, bebek sudah nggak ada, sapi nggak ada, boleh. Tapi kadang-kadang kan manusia tuh kayak gitu ya. Kadang-kadang nanya yang begitu. Kadang-kadang kemudian nanya katak segala macam. Suka nyeleneh, ya. Dah. Di antara berlebihan itu ketika kita makan yang haram, itu hati-hati. Itu dianggap kita terlampau berlebihan. Nah, ini tawazun yang pertama adalah urusan makan. Bisa apa kalau ini ya? Bapak sehari berapa kali makan? Ada 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Itu orang kelihatan masalah makan tuh rakus kalau datang kondangan. Ya, perhatikan. Jajarkan Bu. Jadi pertama apa? Soto. Geser ke sini kambing guling. Waktu ngambil kambing guling kata ibunya, Pak inget kolesterol gitu kan. Udah diancam tuh. Kambing guling selesai, masuk ke sini. Apalagi? Macam-macam Bu ya. Dimakan semuanya. Saya kalau kondangan di kampung, orang kampung tuh nggak begitu-gitu banget. Datang salaman gitu, apa ada di meja selesai pulang. Ya. Jadi saya tuh kadang-kadang kondangan tuh kayaknya boros ngundang orang-orang sugih daripada orang-orang yang, iya,
Jadi omong kan kalau ngundang orang sugih itu cuman satu jadi omong. Masa kondangan cuman satu macam. Tapi kalau di orang kampung kan soto ya rampung, nggak ada omongan. Ibu ya. Ini ya, mohon maaf kalau ada yang kesamaan peristiwa dan kesindir ya. Ya. Baik, sudah. Ini yang pertama adalah kebutuhan makan. Insya Allah kita sudah bisa mengolah. Yang penting apa? Jangan berlebihan. 2. Tadi setelah 2 apa? Setelah jasad, akal. Nah, yang kedua adalah makanan akal. Akal itu ternyata butuh makanan. Makanan akal apa? Akal itu makanannya adalah ilmu. Berarti kalau kita kemudian tidak pernah mau nuntut ilmu, akal ini nggak pernah dikasih asupan ilmu nggak ada, maka akal ini akan lemah, akal ini akan kurus. Layaknya jasad kita kalau nggak pernah dikasih makan dan minum menjadi sakit, kurus. Cuman masalahnya kalau akal nggak dikasih ilmu, kira-kira ada yang protes nggak? Nggak ada. Tapi kalau jasad protes, Pak, perasaan jenengan sekarang kurusan apa ya? Gitu kan kita komentar, Bu. Sakit apa? Kan begitu. Tapi sekarang ibu berani nggak orang itu ora tahu ngaji, ora tahu taklim, tolan darah baik, Pak, kelihatan akalnya sekarang kurus ya? Ada berani gitu? Nggak kelihatan, Bu. Nih, berarti kalau ada orang yang hari-harinya makan minum terus, tetapi akalnya kemudian dia tidak kasih makan akalnya, nggak menuntut ilmu, berarti dia sudah tidak tawazun. Ya, sudah nggak tawazun. Tapi kalau berbicara tentang masalah ilmu, itu di mana aja ya? Kalau bicara ilmu itu jangan fanatik dulu. Udah belajar aja dulu lah. Jangan gampang nyalahkan orang dulu. Kenapa? Ini mohon maaf Pak. Yang paling ditakutkan oleh Nabi urusan ilmu itu adalah sombong. Awas, hati-hati. Kita jangan mentang-mentang sudah rajin datang ke sini, nanti kemudian pas dengan tetangga nggak berangkat. Memang tetangga sini nggak ada yang rajin ngaji kecuali saya. Tuh mana coba siapa? Itu rusak tuh. Jadi ilmunya itu segala macam, Ibu ya. Ibu nih sekarang udah datang ke sini dapat ilmu ini Ibu. Tiap Sabtu datang ilmu ke sini seperti itu. Tapi hati-hati, pahala kita bisa habis gara-gara sombong itu. Ya. Begitu ya. Nah, termasuk hati-hati yang enggak, ini kalau dilihat kan harusnya mah ini penuh nih. Tapi kelihatannya ini kebanyakannya janda apa ya? Suaminya laki-laki sedikit. Maksud saya, ibu ketika ngaji ke sini pun ya dapat ilmu. Dengan bapak yang tidak berangkat, ibu hati-hati. Karena laki-laki itu, mohon maaf ini rahasia. Laki-laki itu kan pemimpin, Ibu. Salah satu karakter pemimpin itu nggak mau diguruin. Ibu setahu apapun tentang sebuah ilmu, kalau ke bapak jangan menggurui, insya Allah nggak bakal nerima. Ya, ibu tahu ilmu apa kayak gitu. Nah, kalau ke suaminya gimana? Pak, ini contoh ibu datang ke majelis taklim diajarin tentang wudu. Wudu ya, wudu. Ibu tahu nih, dilihat suaminya wudu, kuplak, wah, terus kayak bebek itu ya, cuk gitu kan. Ibu tahu suami ibu itu wudunya belum bener. Ibu tahu ilmunya. Ini hati-hati caranya. Ini rahasia, Bu ya. Caranya bagaimana? Kalau ibu bilang kemudian si bapak lagi wudu, nih Pak, bapak lagi wudu, kemudian sama ibu bilang, ya Allah ya Robi, mas, wis setua kayak gitu, wudu kayak gitu, kue salah mas, makanya melu ngaji mas. Mohon maaf, kira-kira terima apa marah? Ya? Bapak kalau digitukan kira-kira terima apa marah? Marah, walaupun dia tahu salah, nggak bakal terima. Yakin tuh, ini ilmu. Maka caranya bagaimana ibu? Caranya yang halus. Ibu ngerti kalau bapak itu wudunya belum bener. Tapi bilang gini, mas, aku tadi tuh belajar ya sama ustadz tentang ini. Tolong aku dinilai saya ya mas ya. Saya tak wudu. Kira-kira wudu saya ini bener apa ora ya mas? Aku pingin praktek. Nah kalau gini baru mau dia. Ibu wudu yang baik seperti itu, wudu yang baik. Bar rampung takoni mas bapak
Pripun Pak, wuduku bener apa enggak? Bener. Padahal wudu dia aja salah. Dan lihat setelah itu dia akan wudu seperti wudunya ibu. Ya, selamat mempraktekkan. Dah, Bu. Jadi yang kedua, akal perlu diberikan ilmu. Maka nuntut ilmu itu tidak ada batasan. Minal mahdi ilal lahdi. Nggak ada ibu. Ilmu itu nuntut ilmu itu. Saya punya jamaah, ya mohon maaf, punya jamaah itu ya Allah sepuh banget itu. Setiap malam Sabtu, tetapi beliau hadir gitu. Hujan, yo hadir, udah sepuh. Saya juga nggak ngerti kalau dia datang itu kira-kira paham apa ora gitu. Tapi hadir terus Bu, rajin itu beliau itu. Anak sih kelihatan ya, sing lian anak apa gitu kan. Tapi saya menghargai sepuh, usianya mungkin sekitar 85 Bu. Tapi masih hadir ke pengajian itu. Saya kadang-kadang, ini orang yang cinta ilmu. Saya kadang mikir, saya kalau udah setua itu masih nggak nuntut ilmu kayak gitu. Ibu ya? Baik. Jadi yang kedua, kebutuhan dari akal itu adalah tentang apa Bu? Ilmu. Dan mohon maaf, kalau kita lihat awal-awal yang Allah ceritakan kepada kita tentang ilmu. Ya, kalimatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ilmu semuanya, Iqra, suruh baca. Ya, seperti itu. Ilmu. Nah, Ibu, kenapa kemudian ilmu itu yang disasar? Karena kalau orang dengan ilmu, ini diantara hikmahnya kalau orang kemudian punya ilmu, ya, ketika orang itu kemudian punya ilmu, maka hikmahnya jika ilmu itu kemudian berkembang baik, ilmu yang kita kemudian tuntut itu bertambah, berkembang, maka insya Allah orang dengan ilmunya akan lebih bijak. Oke, akan lebih bijak. Jadi mohon maaf kalau ada orang yang gampang nyalahkan orang, kalau ada gampang orang kemudian ngecelin orang, kalau gampang kemudian menyebutkan anu gampang kepada orang, pastikan ilmunya masih sedikit. Begitu. Jadi orang itu dengan berilmu, Masya Allah, hati-hati Ibu, hati-hati. Nah, kadang-kadang kita makan, mohon maaf ya, ini saya kadang mohon maaf nih, ini kan lagi musim anak-anak muda itu yang hijrah. Artinya dia balik ya, berbelajar Islam, mulai paham Islam. Cuman sayang, belajar ibunya baru sedikit, tapi kemudian akhlaknya yang nggak bagus. Mohon maaf ya, kadang dia tahu ilmu sedikit, ternyata ketika ngobrol dengan orang tuanya, bapak ibunya nggak sama pemikirannya, dia bilang, mohon maaf, bapak ibu saya masih bodoh. Ya Allah ya Robbana. Jangan. Jadi kita itu ketika hijrah baru belajar sedikit, jangan sekali-kali kita gampang menyepelekan orang lain. Karena itu sudah kategorinya sombong. Itu yang kita bahas kemarin ya, seperti itu. Jadi ketika kita berbicara tentang ilmu, maka orangnya itu nanti kalau dengan ilmunya yang luas, diantaranya dia akan menjadi orang yang bisa mengambil hikmah, ya, bijaksana Ibu, ya. Kayak apa? Kayak kalau orang terjerumus ke dalam satu kesalahan, maka diantara kebaikan orang melakukan dosa itu, maka dia ketika ada orang yang melakukan dosa itu, dia akan lebih bijak ketika menghadapi orang yang melakukan dosa seperti itu. Itu diantaranya, ya Pak ya. Ini adalah hikmah pada ilmu, ya, seperti itu. Baik. Nah, yang ketiga. Tadi tahu Pak? Yang kedua apa? Akal. Makanannya apa? Ilmu. Nah, makanannya adalah ilmu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya ruh. Ruh. Ibu ada ruhnya? Di mana? Hah? Ada ruhnya kan? Di mana? Kata orang, ruh itu di hidung. Kenapa? Karena kalau meninggal disiapkan ada cermin. Kalau kemudian disiapkan di hidung, kalau masih ada embunnya berarti ruhnya masih ada. Begitu. Kata yang satu, bukan, ruh itu bukan di hidung. Di mana? Di mata. Buktinya kalau orang meninggal matanya juling ke atas, kayak gitu. Terus kata yang lain, bukan, ruh itu di kaki. Buktinya kalau orang meninggal yang dingin duluan kaki. Sing bener mana?
ini kan terjadi perdebatan ya. Tapi saya mendapatkan kemudian para ulama menyampaikan ruh itu di mana? Ruh itu adanya di tempat yang kalau kita pegang terasa sakit, maka itu ruh ada. Telinga ibu coba jewer sakit? Ruh di sini berarti. Gitu Bu ya. Tetapi kalau berbicara tentang ruh, mohon maaf, ketika Rasul SAW yas'alunaka anir ruh, mereka ditanya tentang urusan ruh, maka jawabannya apa? Kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu kata Allah urusanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak berikan pemahaman tentang ruh kepada manusia kecuali sedikit. Jadi udah kurang kerjaan kalau ruh. Ya. Nah, baik, ruh. Nah, ruh kita ini makanannya apa, Ibu? Apa yang harus kita suplai? Kalau tadi jasad, makan dan minum, kalau akal kemudian dengan nuntut ilmu, kalau kemudian ruh itu makanannya adalah zikrullah. Apa? Zikrullah. Ingat kita kepada Allah. Dan jujur ini makanan yang kurang mendapatkan perhatian manusia pada umumnya. Kenapa? Laparnya nggak kerasa. Aduh, saya lagi lapar. Makan? Enggak, saya belum zikir pagi. Ada yang begitu? Saya sekarang lapar banget, belum tasbih. Masya Allah. Nah, ibu ini kan nggak kelihatan. Bayangkan, maka ketika berbicara tadi makanan ruh itu adalah zikrullah, ya, ruhullah. Kebayang nggak ibu? Kalau sekarang ya, ketika kita ada jasad, jasadnya terpenuhi. Oke, sudah terpenuhi. Akalnya terpenuhi. Tapi ruhnya tidak terpenuhi. Ini bahaya. Kenapa bahayanya? Bisa jadi kalau ruhnya tidak terpenuhi, akalnya terpenuhi, jasad terpenuhi, maka dia akan menjadi orang dengan ilmunya. Dengan ilmunya, mohon maaf, nipu orang lain. Dengan ilmunya, kemudian minterin orang lain. Ini orang ilmunya, kebutuhan akalnya terpenuhi, kebutuhan jasadnya terpenuhi, tapi ruhnya tidak terpenuhi. Itu yang terjadi. Ya. Kenapa seperti itu? Karena memang ketika berbicara tiga potensi ini, jasad, akal, sama ruh, ternyata ruh ini adalah pengendali kita. Ya Bu? Ruh itu yang mengendalikan kita. Jadi orang itu kalau kemudian zikirnya baik, zikirnya bagaimana? Banyak zikir itu Ibu ya. Ketika berbicara kemudian zikir, ya, zikir itu banyak. Ketika kita bicara zikir, ya subhanallah atau istighfar, itu zikir Bu. Dan itu dahsyat Pak. Kita dawam aja, nggak usah yang banyak-banyak, istighfar aja yang kita dawamkan. Udah istighfar aja. Tapi istighfar sih nadanya bener ya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Karena orang Indonesia, saya sering bilang, istighfarnya orang Indonesia itu beda-beda. Ya kan? Istighfarnya beda-beda. Maknanya nggak berubah, cuma nadanya berbeda. Dan itu menunjukkan situasi dan kondisi hatinya. Astagfirullahaladzim, itu lagi sadar minta ampun. Tapi kalau astagfirullah itu kaget. Kalau yang ketiga astagfirullahaladzim, apa gue? Tuh kan pengalaman kayaknya semuanya kayak gitulah ya. Tapi mending lebih baik itu nggak apa-apa. Jadi kalimat yang lain. Kenapa? Istighfar itu dahsyat Ibu, dahsyat istighfar itu. Lihat Ibu, istighfar itu Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus ya. Dimasukkan sama apa? Sama apa? Dimasukkan di mana? Perut ikan. Nabi Yunus dimasukkan kemudian di perut ikan. Ya kebayang ikannya sedang gimana ya. Ibu, kalau ibu dimasukkan perut ikan, kira-kira ke pinggirnya mau gimana? Ternyata Nabi Yunus itu walaupun kemudian ada di tengah lautan, masuk perut ikan, biidnillah ikannya itu ternyata minggir. Setelah minggir kemudian buka mulutnya, Nabi Yunus keluar dan selamat. Dan ternyata apa amalannya Nabi Yunus? Nabi Yunus banyak beristighfar. Tuh, itu istighfar Bu. Jadi ini zikir Bu, zikir. Ada lagi kisah kemudian yang menarik. Kalau itu mungkin zaman Nabi ya. Ada kisah yang menarik itu di Mesir Bu. Ada dokter spesialis lah, pokoknya penyakit dia langka. Dia harus mengisi acara, ya,
Tetapi kemudian ketika ke bandara delay, nggak berangkat pesawatnya. Akhirnya berangkat dia menggunakan mobil, berangkat pakai mobil darat. Ternyata ketika kemudian mobil daratnya ini, dia ada lewat darat itu pakai mobil, di tengah jalan mobilnya mogok, berhenti, di depannya ada rumah. Kemudian sama yang punya rumah dibilangin begini, Pak, kalau mau ke belakang silahkan. Ini nggak ngerti kalau ini dokter spesialis, ya, dokter spesialis saraf, nggak tahu dia. Ke belakang aja dokternya itu. Dokternya ketika ke belakang, habis ke kamar mandi, pulang dari kamar mandi, dia melihat ada seorang anak yang tergeletak kaku, gak bisa ngapa-ngapa. Terus ditanya, ini kenapa anak ini? Ini kena sarafnya. Oh, kalau yang kayak gini mah harusnya dibawanya ke Mesir. Kata orang tuanya, iya, di Mesir ada seorang dokter dan saya sudah 2 kali ke sana, tetapi tidak bertemu dengan dokter itu. Padahal yang di depan itu dokter yang disebutnya. Bingung dokternya itu. Akhirnya dokternya sampai kemudian ke Mesir, kirim kemudian orang, akhirnya dijemput, kemudian si anak ini diobati, kemudian sembuh. Pertanyaannya begini, dokter itu penasaran, tanya sama ibunya, Bu, amalan apa yang ibu lakukan sehingga saya yang tadinya mau naik pesawat nggak jadi harus naik mobil, berhenti di depan rumah ibu, mobilnya kemudian mogok, saya harus buang air ke rumah ibu. Sampai seperti itu Allah membuat skenario. Pertanyaannya, amalan apa yang dilakukan oleh ibu? Jawabannya satu, saya senantiasa mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim. Tapi ibu hati-hati ya, mengucapkan kalimat ini hati-hati. Bapaknya ngerokok, astagfirullahaladzim. Mainan HP, astagfirullahaladzim. Nanti beda itu buka gitu. Dening bareng bilu ngaji, astagfirullahaladzim. Emang aku setan apa? Nah repot ya kayak gitu. Lihat-lihat ibu ya, nggak usah ini. Baik. Jadi ibu, tadi kalau kita lemah di zikirnya, kebutuhan ruhnya tidak terpenuhi, maka ketika kelemahan ruh itu, kehidupan seseorang itu akhirnya tidak terkontrol. Ini Bu, sehingga apa? Halal dan haram itu nggak peduli lagi. Ada orang yang kesusahan, nggak terenyuh sedikit pun enggak. Orang datang ke rumah minta tolong, alah, gitu, ya. Kemudian dia nggak peduli dengan urusan-urusan negara itu mau kacau yang ngono, masjid mau dibangun terus. Pokoknya dia nggak ada kepedulian sedikit pun. Yang penting dia happy dengan dirinya, dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa kemudian berangkat bertamasya dengan keluarganya. Dia nggak pernah mikirin tetangganya, nggak mikirin kemudian warga, nggak pernah. Kalau ada manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, itu tandanya ruhnya lemah sehingga tidak bisa mengontrol seperti itu. Itu akibatnya. Seperti itu. Jadi orangnya itu akan mementingkan diri sendiri. Maka hati-hati itu. Hati-hati. Kalau kita kemudian punya harta, kita bilang enak aja bagi-bagi. Ini kan duit saya, ngapain harus zakat? Enak temen ya bangun masjid sendiri, giliran butuh minta. Ini yang seperti ini hati-hati. Itu tandanya apa? Kontrol ruhnya lemah. Nah, ibu, inilah yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini harus banyak zikir, Bu. Kenapa? Karena kalau kita banyak zikir itu ciri kita orang beriman. Kalau kita sedikit zikir tandanya kita orang munafik. Ibu banyak zikir apa sedikit? Insya Allah. Insya Allah apa? Sedikit. Banyak. Ya, begitu ya Bu ya. Baik, sudah jam 5, sebagaimana kesepakatan kita tidak boleh gagal 2 kali. Insya Allah Ibu bisa dipahami Ibu. Maka tadi kita ini agar tadi hanif, kita tetap dalam jalan kebaikan, tetap dalam jalan Islam ini, yang 3 ini harus seimbang. Ibu harus makan, datang pengajian, ikut zikir, ya Bu ya. Nah seperti itu. Dan ini mohon maaf Ibu ya, ruh itu butuh istirahat, jasad butuh istirahat, Ibu ya. Nah, gimana caranya mengistirahatkan ruh? Ibu, jasad butuh istirahat nggak? Jasad itu kira-kira capek nggak Ibu? Capek. Ruh merasakan capek nggak? Capek. Ruh itu capek Ibu. Maka Ibu, ruh itu perlu diistirahatkan. Jasad istirahatkan. Kalau istirahat jasad oke ya? Apa? Tidur. Kalau istirahatnya ruh?
Ninggal, ya udah istirahat yang ninggal. Ibu mah gimana? Pak, tambah sedikit nggih? Tambah sedikit. Udah, ini supaya tuntas nantinya. Aduh, ini saya di sini senang celetukan-celetukannya loh, ada aja. Kemarin apa ya Pak Sungkowo? Ada lagi kan? Ini di sini emang zamannya cerdas-cerdas sih. Ibu, jasad itu kalau nggak pernah istirahat lelah nggak? Ibu 24 jam lelah nggak? Ini saya juga udah kelelahan Ibu. Bener, karena apa bagi rapot segala macam belum istirahat nih, lelah Bu, kelihatan kan? Lelah. Tapi Ibu tahu nggak ruh saya itu capek? Nggak tahu kan? Tapi ruh itu butuh istirahat nggak? Butuh. Jasad butuh istirahat nggak? Butuh. Mengistirahatkan jasad bisa? Bisa. Kalau habis istirahat fresh? Fresh. Ruh, Ibu suka mengistirahatkan ruh nggak? Kalau istirahat mati. Bukan istirahat namanya. Ibu saya kasih tahu. Jasad diistirahatkan dengan tidur. Ruh itu istirahatnya sholat. Saat Ibu dzikir sholat, Ibu lagi mengistirahatkan ruh. Maka Bilal itu kalau mau adzan, kata Nabi, ya arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Bilal adzan, istirahatkan kami, istirahatkan kami. Sholat itu mengistirahatkan ruh. Nggih? Maka kalau orang yang nggak pernah sholat, ruhnya capek, uring-uringan hidupnya. Suudon baik sama orang. Kenapa? Ruhnya kelelahan. Ya, cuman nggak kelihatan. Yang kedua, mengistirahatkan ruh itu hadir di majelis taklim. Ibu ngaji ini, Ibu lagi mengistirahatkan ruh. Makanya kalau ada orang ngaji ngantuk, jangan diganggu. Karena dia lagi mengamalkan ilmunya. Double, ya kan? Double. Datang ke majelis taklim mengistirahatkan ruh, di pengajian ngantuk mengistirahatkan jasad. Satu kali mendayung, 2 pulau terlewati. Cerdas nggak? Cerdas? Ada yang ngantuk? Ya, itu aja lah. Terima kasih. Saya kira itu yang disampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini disampaikan menjadi manfaat kepada kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.